Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini bahagia sekali masih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia, yang juga bisa menyapa Anda. Semoga Anda pun juga sama ya, ikut merasakan kebahagiaan juga. Dan makna-makna merdeka ini benar-benar kita rasakan begitu. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati, selamat menikmati waktu karena kan hari ini kalendernya merah. Kalendernya cuti bersama. Semoga bahagianya juga punya waktu bersama keluarga yang benar-benar merasakan merdeka. Tapi makna kemerdekaan itu kan ada bahagia dan juga kesejahteraan yang kita rasakan ya kawan. Apakah itu sudah sampai atau belum? Nah, kalau dalam Islam itu pandangannya seperti apa? Kita perdalam bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, doa kita merdeka, bersama. Ustadz, ya? Merdeka. Alhamdulillah. Ustadz, ini kan kemerdekaan itu kan kita merasakan bahagia ya Ustadz ya. Gegap gempitanya itu sudah beberapa hari ini, beberapa minggu ini gitu ya Ustadz. Betul. Ditambah lagi hari Senin ini adalah hari libur Ustadz. Ini bahagia juga. Ini bahagia itu ya sebenarnya seperti apa sih Ustadz dalam kemerdekaan kita ini? Jangan-jangan bahagianya hanya tanggal 17 dan 18, besoknya nggak bahagia kan? Jangan sampai ya Ustadz ya. Nah, dalam agama kita itu mengajarkannya seperti apa sih Ustadz memaknai kemerdekaan, kebahagiaan juga kesejahteraan. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, saya kira materi kita saat ini masih sangat menarik karena berkaitan dengan dalam suasana kita yang masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Indahnya Islam itu kan selalu harus bersyukur, Mbak Ayu. Masya Allah. Apa yang kita terima Nikmat, itu, gitu ya, nikmat segala macam Iya, nikmat itu harus selalu disyukuri. Karena janji Allah, kalau mau bersyukur akan ditambah dan ditambah. Termasuk nikmat kemerdekaan ini. Maka kita sebagai anak bangsa, kita bersyukur bisa menghirup udara kebebasan dengan kemerdekaan ini. Kita renungkan coba bagaimana negara-negara yang sekarang sedang konflik atau negara-negara yang masih gagal di dalam membangun negaranya. Berat hidup di sana. Yang ada saling curiga, yang ada saling membantai. Sehingga apa? Ya tidak bisa mau ibadah dengan baik, tidak bisa mau bekerja dengan baik juga tidak bisa. Maka bersyukurlah kita di negeri Indonesia ini diberikan oleh Allah kemerdekaan. Maka tadi itu harus bersyukur. Nah, memang di sana sini masih ada kekurangan, itu iya. Memang tidak gampang tentu saja untuk mewujudkan cita-cita merdeka itu. Apa sih cita-citanya kan? Cita-cita orang tua kita dulu, nenek-nenek kita, moyang-moyang kita itu kan menghantarkan agar rakyatnya itu hidup bahagia dan sejahtera. Supaya anak cucu kita ini loh, supaya berbahagia, sejahtera, tidak dalam keadaan tertindas. Itu yang mereka perjuangkan. Nah, untuk mewujudkan itu memang ternyata perlu waktu, perlu perjuangan, perlu kesungguhan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, maka kawan mungkin juga perlu ya untuk saling memahami antara bagaimana untuk mewujudkan kebahagiaan itu supaya tidak salah.
Karena kalau salah sudut pandangnya, ini bisa jadi yang satu mengatakan oh sudah sejahtera, yang satu mengatakan belum sejahtera. Nah, maka yang satu menuntut rakyatnya menuntut supaya hidup sejahtera, yang pemerintahnya mengatakan, wah sudah dilakukan berbagai macam ini dan seterusnya. Ini nggak pernah ketemu, Mbak Ayu. Nggak pernah ketemu. Jadi walaupun kasih polling berapa kali atau survei sekian kali, itu nggak pernah ketemu, karena yang namanya kebahagiaan itu memang ternyata relatif. Nah, ini yang perlu kita lihat bersama. Nah, kalau dalam tinjauan psikologi, bahagia itu ada dua, Mbak Ayu. Ada kebahagiaan yang hedonik, yaitu yang berasal dari luar, melalui kesenangan, kenikmatan, dan kenyamanan materi, yang berorientasi pada kesenangan sesaat. Jadi ada memang kebahagiaan tapi sifatnya hedonik, yang kaitannya dengan materi, yang itu sifatnya sesaat. Lalu kemudian ada yang kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan eudaimonik. Gampangnya beginilah, yaitu kebahagiaan yang berasal dari dalam, serta berakar pada makna hidup. Kebahagiaan eudaimonik itu jenis kebahagiaan yang berfokus pada pencapaian makna hidupnya. Tujuan hidupnya kayak apa, pengembangan dirinya kayak apa. Maka kebahagiaan eudaimonik itu dinamik tadi itu menekankan pada kesejahteraan jangka panjang dan pemenuhan potensi diri. Nah, itu bedanya, Mbak Yu. Jadi kalau bahagia itu satu sisi dipandang dari sisi materi, hedonik tadi itu, kemudian bahagia yang satunya yaitu dipandang dari lebih dari dalam, yang berjangka panjang, yaitu yang bersifat bagaimana eksistensi hidupnya, bagaimana tujuan hidupnya, arahnya, kemudian eksistensinya dan seterusnya itu. Nah, itulah yang membedakan, kawan. Jadi kalau yang namanya kebahagiaan hedonik itu berapapun nggak akan selesai, nggak akan ada cukupnya. Nah, tapi kalau kebahagiaan yang sifatnya dari dalam, itu kepuasan batin dan seterusnya, itu akan bisa diraih. Nah, memang ternyata kebahagiaan itu, Mbak Ayu, dalam penelitian ternyata kebahagiaan yang sifatnya hedonik itu lama seiring dengan pertumbuhan usia manusia, itu ternyata kebahagiaan hedonik itu akan mulai berkurang. Beralih kepada kebahagiaan yang spiritual. Jadi akan lebih bermakna hidupnya itu jika dia lebih dekat kepada Tuhan. Itu dalam psikologinya. Nah, dalam bahasa agama tentu lebih dekat dengan Allah. Jadi ternyata itu kebahagiaan yang hakiki. Saya kira kok benar ya. Coba kalau sudah tua, usia 75 tahun, terus gak butuh macam-macam, Mbak Ayu ya. Betul, gak bisa apa-apa gitu. Semuanya sudah ada, sudah pernah dijalani. Betul. Maka kalau dia tidak menyiapkan diri pada usia itu, ya yang terjadi adalah kegelisahan. Nah, itulah kawan, maka yang harus kita sadari ternyata memang kebahagiaan itu ada berapa tadi? Ada dua. Ada yang sifatnya hedonik, kebutuhan materi yang sifatnya sementara, dan sekali lagi Al-Quran menyampaikan bahwa materi itu tidak ada selesainya, kurang terus. Kemudian ada kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang dari dalam, kebahagiaan spiritualitas. Maka itulah kawan, Al-Quran menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala sakinatan fi qalbil mu'minina liyajdadu imanan ma'a imanihim.
Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Surat Al-Fat ayat keempat. Jadi ternyata ketenangan itu, kebahagiaan itu tempatnya di hati. Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di harta, bukan di rumah, bukan di kendaraan, bukan di posisi atau jabatan. Jadi kebahagiaan itu adanya di hati. Mata sementara, telinga sementara, apalagi properti, kendaraan kita sementara, semua sementara. Jika hatinya galau, maka semua itu tidak ada maknanya. Maka Al-Quran tadi menyampaikan kebahagiaan itu ada di hati. Dan jika kita semakin dekat kepada Allah, maka akan ditambah kenikmatan kebahagiaan hati itu. Jadi bahagia itu ternyata bukan di mana-mana, tapi di hati. Maka dia memberikan rasa bahagia hanya kepada orang-orang yang berusaha untuk mencari bahagia. Jadi Allah akan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang ingin mencari kebahagiaan. Caranya bagaimana? Untuk meraih kebahagiaan hakiki tadi, ya bersyukur sambil mengucapkan Alhamdulillah segala apa yang kita peroleh. Nah, tentu kebahagiaan itu jangan diambil sendiri, bagikan kepada yang lain. Nah, itulah salah satu cara bagaimana mengisi kemerdekaan kita ini. Semakin ibadahnya semakin mantap, tidak mengkhianati bangsanya. Nah, dengan perilaku-perilakunya itu. Nah, itulah kawan, maka kalau kita bisa menempatkan posisi bahagia ini, maka yang sebagai rakyat kita tidak menuntut sedemikian rupa, sebagai penguasa atau pemerintah tidak berarti semena-mena, tapi bagaimana dengan cara program-program yang dilakukan sesuai dengan tujuan kita diberikan kemerdekaan itu, yaitu tadi bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi kawan, ternyata di negara maju pun yang disebut maju itu kalau orientasinya hanya kepada materi, ya ternyata nggak nyampe-nyampe. Maka harus imbang. Ya, kebahagiaan batin kita rawat, kemudian sambil terus berusaha bagaimana usaha-usaha materinya ini dalam rangka digunakan untuk membahagiakan hatinya supaya ibadahnya makin kuat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mari kawan, kita isi kemerdekaan ini dengan hati yang penuh syukur tadi ya. Peduli dengan sesama, karena dari hati yang merdeka ini tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar, akan lahir kebahagiaan, dan dari kebahagiaan itu kawan, kesejahteraan bangsa ini bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ustadz Umar. Saya Fitriana Ayu juga pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.